Usai berbincang dengan Imansyah, tetangga terduga dukun santet, tim liputan AB Plus mencoba menemui penghuni rumah di mana sebelumnya Heriadi pernah tinggal. Di rumah ini ditemukan foto misterius, peluru, senjata api, dan granat. Namun saat kami tiba, tampaknya rumah dalam keadaan kosong dan tak terlihat sama sekali adanya garis polisi melintang. Padahal lokasi ini sedang dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian. Secara hukum, selain TNI dan Polri, masyarakat sipil bisa saja memiliki senjata api sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Meski bisa memiliki senjata api, namun masyarakat sipil harus melalui prosedur yang ketat untuk mendapat izin kepemilikan. Yaitu, pemohon harus memenuhi syarat medis, lolos psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, dan harus lolos syarat administrasi, jenis senjatanya pun terbatas. Ada namanya IKSA, izin khusus penggunaan senjata api. Oke. Itu ada. Yang mengeluarkan siapa? Itu yang mengeluarkan Baintel, Polri. Dialah yang mengontrol semua senjata api sipil yang beredar baik di pejabat negara, pimpinan perusahaan, lawyer, termasuk dokter. Dibolehkan untuk menggunakan senjata api alat bela diri itu. Sanksinya apa sih? Wah, ancamannya tinggi. Bahkan sampai ancamannya mati. Ancaman itu sampai pidana mati, seumur hidup atau maksimum 20 tahun. Tak bisa masuk dan menemui penghuni rumah Heriadi, tim liputan AB Plus berbincang dengan salah satu kerabat Heriadi yang kebetulan rumahnya tak terlalu jauh. Di sini, Abdullah menceritakan jika foto dirinya dan mendiang sang istri berada di rumah Heriadi dengan kondisi rusak ditusuk-tusuk paku dan penuh coretan tinta merah. Sama seperti halnya Imansyah, Abdullah pun kaget dan tak menyangka jika Heriadi menyimpan foto dirinya dengan istri tercinta yang telah tiada beberapa waktu lalu. Pak Abdullah ini hubungan dengan tersangka masih kerabat atau gimana, Pak? Istri saya sepupunya. Masih ada hubungan keluarga dengan saya. Nah, menurut cerita nih Pak, foto istri Bapak juga ditemukan di situ dalam kondisi sudah dilingkari. Pada tanggal 10 hari Minggu lah satu, istrinya kan minta bantuan dengan saya untuk beres-beres barangnya, dia mau pindah karena diusir. Pas lagi beres-beres barangnya, ya di situ saya menemukan satu bungkusan dalam lacinya terkunci. Pas saya ambil, loh kok ada foto saya. Foto Bapak juga, Pak? Wah, foto istri saya, foto masyarakat, foto saudaranya, foto warga, banyak lah sampai kira-kira 100 ada itu. Dalam kondisi? Dalam kondisi ada yang tusuk jarum, ada yang sudah ditusuk, ya udah rusak-rusak lah. Terus saya kan penasaran kan, kok ada ini. Yang saya tahu itu kan ya pekerjaan orang santet lah. Umumnya ya? Umumnya. Saya bawa pulang kan. Pas saya bawa pulang kok ada jamaah masjid, ada Pak Ustadz. Kok komplit ini kan. Saya mau tahu dulu, saya telepon satu kan. Ustadz Caman, ada masalah apa dengan Heri? Oh, nggak ada masalah apa Pak Haji. Nggak ada keributan nggak pernah ada masalah. Ya, coba kamu kesini. Ini ada foto kamu nih. Kan? Datang, saya kasih nih foto kamu. Ya Allah Pak Haji, saya pusing-pusing terus. Dangdung pala saya kan. Telepon Eki, kalau Eki ada apa? Nggak ada apa-apa Pak Haji, ya udah sini. Ini foto kamu, ya ampun saya berobat terus Pak Haji, sakit terus begini. Sama semua nih kan. Akhirnya terkumpul lah dengan iman semua ini kan. Udah. Jarum saya belum cabut. Masih tertancap, Pak? Masih tetap tancap tuh kan semua. Di foto Bapak itu? Ya full. Ya, 40 jarum ada lah. Dari kepala sampai badan semua kan. Saya diamin. Saya pikir itu tidak berkaitan dengan magic lah ya. Foto-foto jasad ya jasad saya kan, saya diamin kan. 1 hari, 2 hari kan. Kok kayak ini nggak enak ini kan. Langsung kalau makan 1 suap
perutnya bengkak. Kenyang langsung. Oh, langsung kembung kan. Makan cabai kembung. Kok begitu saya bilang ya. Coba saya cabut. Ya kan saya cabutin tuh semua. Langsung tuh saya makan 2 piring nggak bengkak. Langsung terasa Makan cabai perubahannya. 10 nggak bengkak. Wah, berkaitan ya kan. Dari lama saya tahu, cuma saya nggak curiga kalau saudara kan. Ya kan istri saya meninggal, ya kan saya nggak curiga saudara lah. Yang saya tahu kan di sini ada beberapa ya orang yang punya gitu kan. Ya cuman saya nggak gitu curiga kalau saudara. Gitu. Jadi selama ya kira-kira saya sama dia penyakit itu ya hampir 15 tahun lah. Saya hadapin terus gitu kan. Buang datang gitu kan. Oh, bagi teman-teman kan berubah terus. Kalau saya enggak lah, saya mohon aja sama Allah di rumah. Kan saya sholat, saya kerjain, kalau kerjain. Tapi kok bolak-balik datang, ini berarti orang ini jago ini. Berarti dia bukan boleh beli, Lakuin sendiri. bisa sendiri. Dan pas gitu kita sepakat semua kumpul, ya kita mau temuin apa maksudnya, kan? Udah saya temuin untuk bawa korban semua tuh. Korban yang ada di foto itu datang, Pak? Korban yang ada di foto itu saya bawa ya kira-kira ada 20 orang kali ya, 20 orang lah. Saya tanya, Eri kamu kenapa jahat dengan saya? Kenapa saudara kamu itu sampai mati seperti itu kamu santet? Enggak apa. Kamu tahu, saya tahu. Kamu nggak mungkin saya tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu kalau saya tahu. Bisa buat nangkalnya. Kan? Oh enggak gini. Udah gua datang sini pokoknya lu tobat lah. Jangan warga masyarakat sini Resah. lu santetin pada sakit kasihan dia. Udah tobat, ya saya tobat ternyata. Nggak tobat gitu aja bikin pernyataan. Mau dia, Pak? Nah, bikin ada pernyataan semua saya komplain. Usai didesak warga, Heriadi akhirnya mengakui jika dirinya memiliki keahlian supranatural selama ini. Dalam sebuah surat, Heriadi meyakinkan warga jika dirinya akan berhenti melakukan kegiatan supranatural. Ini surat pernyataan pengakuan ya, yang sudah dibuat pelaku santet. Enggak, dia nempel di badan. Sudah dibuat. Ada tanda tangan dia. Ini ada fotonya dan ini ada jarumnya. Kalian jarum. Saya bikin pernyataan semua rapi. Dia tidak akan mengulangi lagi kan. Untuk dia juga begitu, hanya ingin menenangkan warga atau saudaranya supaya tidak ada bergolak atau gimana ya. Nah itu kan alasan dia aja kan. Buktinya kan sudah ada semua. Tadi kan ada yang dibilang orang yang nggak dikenal oleh warga sini, orang luar, seperti foto-fotonya itu, Pak ya. Maksudnya apa? Ya kan gitu sebetulnya kalau tujuan dia santet pasti. Itu saya jamin. Dia bisa nyantet. Gitu kan? Kalau maksudnya ngademin itu saya nggak yakin. Itu kata-kata dia menghindar daripada emang gue santet gitu kan. Itu menghindar kata-kata aja. Saya cuma tujuan buat ngademin. Bohong lah itu. Dan dia bisa, saya yakin dia bisa. Kan antara saya kan dia pelaku sama saya ngerasain, saya tahu. Pak Haji Heri jelasin kenapa fotonya begitu. Kayak begitu. Ya pada waktu itu semua kan kita juga saya lagi ada berkecamuk di sini ya, dan urusan rumah tangga juga lagi kacau ya. Nah, artinya di sini saya coret-coret itu ya sebuah tujuannya ya biar semua adem lah gitu aja, nggak ada maksud apa-apa. Wah, nah berarti kan bener. Biar adem lah semua. Berarti bener kan? Bener nih. Soal mau adem mau apa kan banyak korban. Biar adem semua. Lo coba ide juga digituin gitu. Karena aku kan katanya biar adem. Dan adem. Ntar yang mati kan lebih adem lagi. Yang udah mati? Udah mati pada adem-adem tuh. 20 orang yang ada di foto itu yang datang ke rumah saat itu, Pak. Keluhannya apa aja, Pak?
Kalau dia bundar di pala, tanda kali dan tusuk jarum, pasti dia pusing di kepala. Ya kan, kalau saya kan kepala, jantung, mata, ini, penuh kan ini lebar nih. Ya saya kan hanya bisa mengendalikan. Jadi kalau saya kendalikan, dia kan lari-larian aja kan. Ada jantung, saya buang jantung, lari lagi dia, lari sini, lari sana kan. Kalau saya kan orangnya suka cuek aja gitu kan. Kalau ya orang-orang juga terasa gitu ya. Kalau saya terasa ya wajar lah. Dan saat si jarum-jarum itu dicopot Pak dari foto, Ya sampai sekarang saya alhamdulillah sehat. sehat, makan aja berapa piring. Begitupun yang lain, yang 20 orang. Begitu pun yang lain, ini nggak apa-apa, Ustadz nggak apa-apa. Gimana lo? Oh, enak Pak Haji, udah enak, udah nggak pusing-pusing. Oh, lo Ki gimana? Oh, enak Pak Haji. Kan enak. Ada gelagat mencurigakan nggak sih Pak di keluarga? Kan pasti sering ketemu tuh Pak. Oh enggak, dia cukup. Satu kan masyarakat tidak berhubungan dengan dia. Kedua, keluarga juga tidak berhubungan sama dia. Dia kan orangnya menyendiri. Ya saya kalau 15 tahun lama kan. Saya piara bebek di bawah itu sudah ada barang di situ. Berarti bebek bawah kan saya 2010. Sampai sekarang kan berapa puluh tahun. Nggak pernah ada terlibat cekcok dengan keluarga juga Pak? Saya sih nggak pernah nyampur, paling-paling istri saya nasihatin aja. Udah masalah harta nggak usah dipusingin deh. Dia mau kasih silakan kasih udah. Karena harta ini berbahaya, pasti mati. Nah, itu saya udah sampaikan jauh-jauh hari sebelum ribut. Berarti sempat ada sedikit gesekan Pak ya? Enggak juga, istri saya nggak pernah ribut. Nggak pernah ya? Malah saya sering bantu dia lah setiap kasus tuh. Dulu kan kasus senjata ada laporan nembak kuli tuh, datang polisi Ciputat, Selesai. saya pisahin, udah nggak usah biarin, saya tanggung jawab. Jadi Kasus kendaraan saya tanggung jawab, gitu kan, dari Polda. Banyak lah saya bantuin terus dia. Pernah ada beberapa masalah juga Pak ya? Enggak juga ya, cuman mungkin istri saya itu orang yang paling tahu tentang kedudukan tanah. Tanah ini milik siapa? Kan gitu kan? Sedangkan dia adalah orang yang figur mengutak-atik tanah. Ya kan? Gimana nih tanah bisa atas nama gua? Ya kan? Nah, istri saya orang paling tahu. Banyak tahu tentang dia Banyak Pak ya? tahu lah tentang tanah, tentang kepemilikan tanah. Tanah milik? Ya, Beliau? tanah milik nenek. Keluarga ya? Nah, nenek lah, enggak keluarga lah. Ahli waris lah. Kalau ahli waris kan ahli waris mesti dilibatkan haknya. Kalau dia kan nggak pernah melibatkan istri saya. Dengan adanya kasus ini Pak, apa yang diharapkan dari keluarga? Ya kalau saya sih ya jangan sampai tuh masyarakat terulang kembali dia kejahatan dia itu. Jadi biar pada sehat lah kan. Dia juga jangan melakukan lagi. Mudah-mudahan ya, biasanya orang begini nggak pernah kapok kalau soal santetnya. Kalau senjatanya mungkin ya kapok kali. Bapak yakin dia bisa ilmu santet Pak? Yakin. Yakin. Terima kasih Pak. Ya. Dan sekali kalau saya itu, saya yakin saya 100% lebih itu. Kalau main ilmu santet itu. Ya kan? Memang Bapak pernah melihat dia berguru atau apa gitu, belajar? Saya nggak pernah berguru. Ya kalau santet ada kan pasti saya tahu. Bapak mau datang 5 menit, saya udah tahu nih ada Bapak datang nih 1 menit kan. Berarti kan saya udah lebih waspada tuh. Tahu lah tentang ituan, saya udah bosan tentang ituan. Bapak sedikit mengerti Pak ya begitu ya? Udah mengerti lah. Udah mengerti lah. Sekarang justru kita semua stop, berhenti untuk marah, tapi mulai menengok lagi aset lingkungan kita, aset sosial kita. Apakah jangan-jangan ada lagi yang potensi seperti itu? Kasus dugaan praktik dukun santet bukan hal kali pertama terjadi di Indonesia.
Sebelumnya pada Oktober 2023, akibat dendam lama, seorang pria di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Korban dituduh menyantet istri pelaku hingga meninggal dunia. Aksi tersebut dilakukan pelaku karena menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Pelaku menuding korban menyantet istrinya pada tahun 2015 lalu hingga meninggal dunia. Saat kejadian, tersangka Samidi sudah menunggu keberadaan korban dengan menyiapkan senjata tajam di depan rumah korban. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam yang telah disiapkannya hingga korban tewas dengan luka di sekujur tubuh. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Peristiwa serupa juga terjadi pada Maret 2023 lalu. Dituduh gunakan santet, seorang pemuda di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibunuh tetangganya. Kejadian bermula saat pelaku bertamu ke rumah korban, namun ternyata ini akal-akalan pelaku yang langsung menghampiri korban di kamarnya saat kakak korban sedang membuatkan minuman. Pelaku dan korban terlibat cekcok dan berujung penikaman korban yang membuatnya tewas. Pelaku yang kabur usai kejadian langsung ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dendam dan menuduh korban telah menyantet dirinya hingga pelaku sering sakit-sakitan. Fenomena dukun santet di Indonesia seolah menjadi potret sosial masyarakat lokal yang tak lekang oleh zaman. Kepercayaan terhadap klinik bisa dibilang hal yang lumrah di masyarakat Indonesia. Namun tak jarang pula akibat kepercayaan tersebut dapat berujung pada tindakan kriminal, seperti yang terjadi pada Heriadi yang diduga dukun santet namun ternyata memiliki sejumlah senjata api dan granat. Bagaimana fenomena sosial ini bisa terjadi dan terus-terusan dipercaya masyarakat Indonesia? Biasanya memang kepercayaan terhadap hal-hal yang supranatural ini itu yang paling utama biasanya kaitannya dengan kesehatan. Lalu kemudian yang kedua olahraga. Karena pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan. Apalagi ketika tadi sekali lagi dalam situasi ketidakpastian, kecemasan, kebingungan, maka hal-hal terkait dengan supranatural, mistis dan sebagainya itu menjadi penjelasan yang paling mungkin dan mudah diterima. Apa yang dilakukan warga terhadap Heriadi merupakan bentuk akumulatif dari kekesalan yang dirasakan selama ini. Namun masyarakat diharapkan untuk lebih waspada agar hal ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Tentu saja kekerasan yang kemudian dibalas dengan kekerasan bukanlah sesuatu yang arif dan bijaksana juga. Artinya sebenarnya seharusnya bukan hanya warga yang ada di sana, tapi kita semua juga harus mulai merenung. Kalau marahnya baru hari ini, itu kan tidak merubah kondisi yang sudah terjadi. Artinya apa? Sekarang justru kita semua stop, berhenti untuk marah, tapi mulai menengok lagi aset lingkungan kita, aset sosial kita. Apakah jangan-jangan ada lagi yang potensi seperti itu? Tugas kita ke depan adalah mencegah jangan ada lagi yang seperti itu. Buat apa kita kemudian marah kepada masa lalu yang kemudian tidak bisa memperbaiki kondisi hari ini, tapi kemudian kita dibutakan oleh masa lalu dan ternyata di sekitar kita benih-benih yang seperti itu sudah tumbuh.